Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku yang soleh dan soleha, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan kita begitu banyak nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, serta sehat jasmani dan rohani. Sholawat serta salam tak lupa mari kita sama-sama panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa selalu menjadi umat beliau sampai yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara tentang nikmat iman. Nikmat iman adalah nikmat yang sangat besar, melebihi nikmat kekayaan, melebihi dari nikmat kedudukan. Bicara tentang nikmat iman, dalam Islam, iman sendiri artinya percaya, yakin kepada Allah adalah pencipta, meyakini bahwa Allah adalah segala-galanya, karena dari Allah lah kita berasal dan hanya kepada Allah lah kita kembali, sehingga di dunia kita akan selalu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila keyakinan seseorang telah kuat, maka ia akan senantiasa mendasarkan segala sesuatu hanya kepada Allah semata. Karena dia tidak akan mengutamakan kehidupan dunia yang sementara. Sebab ia hanya memilih apa yang dijanjikan oleh Allah di surganya. Ia akan menjadi kuat, mampu menanggung beban, menjalankan ujiannya dalam ketaatan, dalam keimanan, karena ia akan lebih takut dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, salah satu contoh dari kisah Nabi kita yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam menikah dengan Siti Sarah, namun tak kunjung diberikan anak. Khawatir tidak ada yang melanjutkan dakwah Nabi Ibrahim, maka Siti Sarah mengizinkan dengan ikhlas Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Siti Hajar. Siti Hajar adalah budak Siti Sarah yang berhati mulia dan penyabar. Dari pernikahan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Hajar, maka lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Dari kisah itu kita dapatkan sebuah keikhlasan, kesabaran dari Siti Sarah. Tidak hanya sampai di situ, saat Nabi Ismail alaihissalam kecil, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, dan Siti Hajar pergi hijrah ke Mekah. Namun di tengah perjalanan, Nabi Ibrahim harus meninggalkan mereka karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim hanya berpesan kepada Siti Hajar agar tetap berada di jalan Allah dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanannya, ketika hari semakin siang dan matahari semakin mulai terik, Nabi Ismail merasa kehausan dan kepanasan. Saat itu perbekalan mereka sedang menipis, sehingga Siti Hajar tidak bisa memberikan air kepada Ismail. Dan saat itu pula tidak ada satupun musafir yang lewat, sehingga tidak ada yang dapat membantu mereka. Ismail kecil pun mulai menangis tanpa henti. Siti Hajar pun mencari air dari Bukit Safa ke Marwah. Namun ia juga tak menemukan air. Siti Hajar mencari air dari Bukit Safa ke Marwah tidak hanya sekali, berhari-hari sambil berlari-lari kecil. Namun ia juga tidak menemukan air. Setelah itu, Siti Hajar berdoa kepada Allah,
dengan keikhlasan, dengan bertawakal, berikhtiar, mempasrahkan dirinya, meminta pertolongan Allah untuk diberikan air. Lalu Allah memberikan mukjizatnya melalui Nabi Ismail alaihissalam. Dengan hentakan kaki Nabi Ismail keluarlah air yang sekarang kita sebut dengan air Zam-Zam. Anak-anakku, cerita Nabi Ibrahim alaihissalam ini tidak sampai di sini saja. Kesabaran Nabi Ibrahim pun diuji. Suatu ketika, suatu malam, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima mimpi yang berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Nabi Ismail. Lalu seketika Nabi Ibrahim terbangun dengan begitu gelisah dan sedih. Keesokan harinya Nabi Ibrahim menceritakan dengan kesabaran, dengan keikhlasan kepada Nabi Ismail tentang mimpinya itu. Dan Nabi Ismail pun menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih, untuk dijadikan dirinya sembelih atau kurban. Lalu begitu pula dengan Siti Hajar. Siti Hajar walaupun dengan berat hati, ia pun mengikhlaskan untuk menerima perintah Allah tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim dan Ismail pergi ke suatu tempat untuk melakukan penyembelihan. Selama perjalanan pun Nabi Ibrahim selalu digoda oleh iblis. Namun karena ketakwaan dan keimanan keduanya, mereka pun tiba di tempat penyembelihan. Sesaat sebelum disembelih, Nabi Ismail sudah siap dengan berbaring. Sebelum disembelih, Nabi Ibrahim alaihissalam menutup wajah Ismail. Seketika atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ismail digantikan oleh seekor kambing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang disembelih bukan Nabi Ismail tapi seekor kambing. Lalu kurban kambing tersebut dibagikan kepada fakir miskin. Baik anak-anakku, itulah kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu tawakalnya, begitu ikhlasnya menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kuatnya menjalankan perintah Allah dalam ketaatan. Itulah nikmat iman yang sebenarnya. Dari cerita Nabi Ibrahim tersebut, semoga kita semua mendapatkan hikmahnya dan kita semua termasuk golongan orang-orang yang senantiasa bertawakal, berikhtiar, berserah diri, berpasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.